Jumpa lagi di Opini Budiman. Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara. Artinya, secara yuridis dan politis, Ibu Kota Negara akan segera berpindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan. Persetujuan DPR telah diperoleh bahkan dalam waktu singkat 43 hari. Bahkan Presiden Jokowi sudah menyatakan upacara 17 Agustus 2024 akan dilangsungkan di Istana Nusantara. Memang masih ada perlawanan-perlawanan politik, memang masih ada uji materi dari sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi, namun semuanya masih berproses. Lalu pertanyaan yang kemudian menarik adalah siapa presiden yang akan pertama kali tinggal di Istana Nusantara di Penajam Pasir Utara, yang istananya sudah dirancang oleh pematung Nyoman Nuarta. Siapa pula anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang akan segera berpindah boyongan ke Istana Nusantara? Itu tentunya akan diketahui setelah 14 Februari 2024, beberapa jam setelah pemilu presiden dilangsungkan 14 Februari 2024, segera akan diketahui siapa presiden yang akan pertama kali tinggal di Istana Nusantara. Namun kalau merujuk dari sejumlah lembaga survei, termasuk survei dari Litbang Kompas, ada 3 nama yang merajai survei-survei calon presiden. Itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Ada juga nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada juga nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Namun kembali lagi kita juga harus belajar dari sejarah politik kontemporer Indonesia. Tetap terbuka munculnya nama-nama baru sebagai calon presiden dan juga wakil presiden. Karena misteri dalam politik Indonesia kerap terjadi, hal-hal yang tidak terduga dalam politik Indonesia kerap terjadi. Kadang-kadang juga ada faktor keberuntungan. Nah, mengacu kepada survei Litbang Kompas yang dirilis 23 Februari, ada 3 nama yang muncul. Pertama adalah Prabowo Subianto dengan 26,5%. Kemudian Ganjar Pranowo dengan 20,5%, dan ada Anies Baswedan dengan 14,2%. Nama-nama capres lain juga ada, bisa dilihat di tayangan di infografik yang ada. Tapi kita coba soroti 3 nama yang kemudian muncul. Prabowo adalah capres yang paling senior, usianya akan berada di 73 tahun di tahun 2024. Ia punya pengalaman kontestasi yang cukup lama, pernah bertarung di 3 kali sebagai cawapres maupun capres. Dan kalau 2024 Prabowo akan maju, ini adalah kontestasi yang keempat kalinya. Yang menarik, berdasarkan survei dari Litbang Kompas, dukungan Prabowo hampir merata di semua gugus wilayah, apakah Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah Prabowo betul-betul akan maju dan diajukan Partai Gerindra? Itu memang masih menjadi pertanyaan. Kalaupun diajukan, Gerindra tentunya tidak bisa sendirian. Dia harus berkoalisi dengan partai politik lain. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Kandidat kedua yang juga menarik perhatian adalah Ganjar Pranowo. Dia berada di peringkat kedua, Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini usianya 56 tahun pada tahun 2024. Tapi masalahnya adalah Ganjar belum punya tiket untuk maju sebagai calon presiden.
memang dekat dengan partai PDI Perjuangan, tetapi dinamika internal di PDI Perjuangan memang harus menunggu hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri siapa yang akan diajukan oleh PDIP, karena PDIP adalah satu-satunya partai politik yang bisa mengajukan calonnya sendiri. Rivalitas antara Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo itu juga belum selesai. Jika rivalitas antara Ganjar dan Puan ini belum bisa diselesaikan, entah kemana restu dari Megawati terhadap siapa yang akan maju di PDI Perjuangan. Ganjar akan menghadapi tantangan-tantangan politik, itulah bagaimana dia bisa menyelesaikan kasus Wadas yang bisa jadi sandungan-sandungan politik. Dukungan politik Ganjar dan popularitasnya masih sekitar 71% dan popularitasnya masih terfokus di Pulau Jawa. Daerah-daerah lain belum sepenuhnya tergarap. Yang ketiga adalah Anies Baswedan. Gubernur Jakarta ini akan mengakhiri karirnya sebagai gubernur pada Oktober 2022. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Anies Baswedan, kemana setelah tidak lagi menjadi gubernur Jakarta. Dukungannya juga merata hampir di semua gugus wilayah, sama dengan Prabowo meskipun dukungannya relatif lebih kecil. Anies juga bukanlah pemilik partai politik, tetapi dukungan-dukungan partai politik juga bisa akan didapatkan oleh Anies seandainya kemudian elektabilitas dan popularitas Anies kemudian meningkat, seandainya kemudian Anies bisa mengakhiri karirnya di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan manis. Siapa yang akan menghuni Istana Nusantara akan ditentukan oleh sejumlah faktor. Yang pertama adalah bagaimana pasar bebas para pemilih. Para pemilih di 2024 akan didominasi mayoritas sekitar 60% adalah pemilih-pemilih millennials. Pemilih-pemilih generasi muda yang punya mindset dan perilaku politik yang sangat berbeda. Ini adalah satu faktor yang akan menentukan siapa yang akan terpilih di 2024. Tapi itu juga akan sangat ditentukan oleh oligarki partai politik. Bagaimana pimpinan-pimpinan partai politik melihat realitas sosial, melihat aspirasi dari bawah, dari sejumlah lembaga survei, apakah akan ada kesamaan pandangan dari aspirasi pasar pemilih dan oligarki partai politik. Karena dari sejumlah survei juga menunjukkan bahwa ketokohan dari tokoh itu lebih menentukan pilihan-pilihan partai politik. Ini yang menjadi satu hal. Faktor yang ketiga yang perlu menjadi pertimbangan adalah posisi dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bisa saja akan menentukan siapa yang akan di-endorse sebagai calon karena ada kepentingan dari Presiden Jokowi bagaimana proyek-proyek tahun jamak termasuk ibu kota negara ini akan juga punya kelanjutan, punya kesinambungan dan diteruskan oleh capres-capres atau presiden-presiden yang akan menggantikannya. Yang keempat, ini juga faktor yang tidak bisa dinafikan adalah dana politik. Dana politik akan sangat-sangat besar. Meskipun belum ada sebuah survei yang valid, dana antara 5-7 triliun harus disiapkan oleh kandidat-kandidat yang memang akan maju dalam kontestasi pemilu di 2024. Yang kelima adalah figur calon wakil presiden. Inilah yang akan bisa mengimbangi berbagai persoalan antara oligarki partai politik dan juga kemudian dana-dana politik. Yang keenam adalah apakah isu perpindahan ibu kota itu juga akan menjadi tema kampanye yang akan dibawakan oleh kandidat-kandidat presiden. Variabel-variabel itu akan bergerak sangat dinamis, namun kembali lagi, sejarah-sejarah politik Indonesia kontemporer, politik itu serba dinamis, akan ada perang strategi, akan ada negosiasi politik yang akan menentukan siapa yang akan menghuni Istana Presiden Istana Nusantara di tahun 2024, karena pada dasarnya adalah politik Indonesia adalah politik perebutan sumber daya. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga akal sehat, sama-sama mengawal demokrasi, karena peluang terjadinya hal-hal yang tidak terduga dalam politik Indonesia itu tetap akan terjadi.